Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kan sekarang tahun 2024, mungkin tinggal 1 tahun lagi. Jadi pemilu legislatif tinggal 1 tahun lagi. Tapi Isu Mansur nampaknya mencoba berhalusinasi terus, dan ucapan-ucapannya itu nggak mungkin bisa dibuktikan. Terakhirnya dia bilang, saya kalau pengen jadi presiden, tinggal sujud saja. Jadi presiden sujud, nanti dikasih Allah jabatan presiden. Ini kan menentang atau bertentangan dengan sunnatullah. Orang pengen jadi presiden sujud aja. Yang hamba Allah kan bukan hanya Isu Mansur. Hamba Allah tuh yang lain juga hamba Allah gitu. Dan dalam urusan dunia itu Allah menyerahkan, seperti disampaikan an lisani nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan dunia, kata Nabi, itu kamu lebih tahu. Nah, urusan politik itu kan urusan dunia. Manusia itu lebih tahu. Jadi Isu Mansur nggak usah berbual-bual. So kalau mau jadi presiden tinggal sujud aja. Presiden apa maksudnya? Presiden ketoprak? Presiden nasi uduk? Kalau presiden nasi uduk ya gampang lah, beli nasi uduk bilang saya presiden, ya selesai gitu. Atau untuk beli nasi uduk biar antriannya nggak panjang, ya dia sujud-sujud pasti dikasih orang. Tapi kalau presiden Jumhuriyah Jumhuriyah itu Indonesia gitu, Republik Indonesia, dia mau jadi presiden lantas sujud-sujud, itu bohong, itu nggak mungkin gitu. Dan Tuhan nggak mungkin menurunkan malaikat untuk mengangkat orang jadi presiden. Kenapa? Itu urusan dunia. Dalam urusan dunia ya kita selesaikan secara kita. Misalnya nih, peraturan yang disepakati sekarang ini, itu menjadi presiden, untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden itu, dia harus mendapat sokongan 20% suara dari partai yang ada di parlemen. Nah, kemungkinan partai yang ada suaranya 20% itu ya mungkin hanya PDIP, ada Golkar kayaknya masih koalisi dengan yang lain. Selain partai-partai lain untuk mencapai 20%, dia masih berkoalisi. Nah, partai yang mau maju mencalonkan Isu Mansur partai apa? Sampai sekarang kan nggak ada gitu. PDIP dia punya calon sendiri. Kemudian Gerindra dia mencari koalisi, maka koalisi dicari dengan PKB, dengan dua itu tiket dia sudah dapat. Tapi kemungkinan besar calon presidennya itu adalah Bapak Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Kemudian ada calon lain yang muncul ke permukaan, ada Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan dicalonkan oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS. Dengan tiga ini dia sudah memiliki tiket untuk maju ke gelanggang Pilpres tahun 2024. Nah, Isu Mansur untuk jadi caleg aja belum tentu dia bisa lolos gitu. Lalu sekarang dia mau berbual-bual untuk jadi presiden, sujud aja gitu. Minta ke yang di atas. Allah akan angkat, cuk, ente jadi presiden. Presiden apa? Jangan membawa cerita-cerita agama itu seperti cerita dagelan gitu. Cerita orang-orang gak waras gitu. Dan pemimpin gak waras itu mungkin Isu Mansur. Anda aja orang ke cerita gak waras, sementara orang Indonesia ini sedang menuju kepada waras yang sebenarnya. Atau Isu Mansur menjadi presiden imperium, empire Sunda gitu, atau empire Indonesia gitu. Kita nggak tahu. Karena itu kalau kita ikut dalam dunia yang real, ya ikuti aturan-aturan yang berlaku di dunia real itu, Pak Isu Mansur. Anda misalnya nih,
pengen jadi presiden. Ya langkahnya apa? Kalau hanya bilang, oh saya jadi presiden nanti Joe Biden telepon saya nggak kasih angkat. Itu kan masih dalam tingkat cerita guyonan. Kalau cerita guyonan diseriuskan, bisa menjadi ceritanya orang nggak waras gitu. Nah sekarang cerita jadi presiden, Anda tinggal sujud aja langsung. Kan tiap hari sujudnya. Terus mana? Tiap hari sujud. Tiap hari sujud. Walaupun cerita-ceritanya itu penuh dengan cerita yang nggak bisa dibuktikan. Janganlah bawa-bawa cerita mukjizat lah. Nanti dibawa dalam standar-standarnya itu bohong semua. Cerita mukjizat tapi untuk kepentingan duniawi. Mana ada? Cerita-cerita mukjizat dekat dengan Tuhan tapi ujung-ujungnya duit. Cerita mukjizat bisa berbicara dengan Tuhan tapi ujung-ujungnya uang sedekah gitu. Ini kan lucu gitu. Lucu. Jadi di mana-mana nanti orang tuh menyerang Islam gitu. Islam kok begini banget sih gitu. Kalau pribadi Anda yang diserang mungkin Mansur akan diam aja. Tapi kalau Islam yang dia nanti menimbulkan suasana yang tidak kondusif di tengah umat Islam. Nah kalau dibiarkan, orang melihat Islam ini begini amat ya, lucu gitu. Lucu, hanya cocok bagi orang-orang yang tidak benar dalam segi kejiwaan. Kan nggak mau kita dibilang Islam seperti itu. Karena itu tolonglah jangan banyak betul berhalu-halu gitu. Kalau mau maju sebagai politisi, ya majulah. Yakinkanlah kami-kami yang awam-awam ini. Kami-kami yang fukara ini gitu. Yang nggak punya apa-apa mengharapkan kedatangan seorang juru selamat. Biar bangsa Indonesia ini bisa diajak ke jalan yang terang benderang. Sehat secara ekonomi gitu. Bukan dirampas uangnya atau dimanipulasi keyakinan agamanya gitu. Ayolah, kita mau lihat. Jangan cerita-cerita aja dibuktikan gitu. Mau sujud aja kita bisa jadi presiden. Sekarang mana? Saya ini hampir tiap minggu nih mengamati, mengomentari. Saya lihat itu ceritanya nggak ada yang bisa dibuktikan. Nggak ada. Kalau orang cerita mukjizat, itu juga nanti akan bermasalah. Mukjizat itu tidak bisa terjadi setiap saat. Nggak setiap saat. Nabi itu nggak tiap hari dapat mukjizat. Ya, malaikat Jibril itu nggak setiap hari datang kepada Rasulullah. Di saat diperlukan dia datang. Ini Mansur, obrolannya. Ujung-ujungnya cerita-cerita itu diobral. Hanya untuk mengumpulkan ya duit. Nggak ada. Apakah itu namanya investasi? Apakah itu namanya tabung tanah? Apa itu namanya nanti uang sedekah? Apa itu paket ke surga? Apa sekeluarga itu gitu aja. Dan dalam putaran selama 10 tahun ini Yusuf Mansur tidak pernah keluar dari tema-tema seperti itu. Karena itu kita tunggu dia menawarkan tema-tema baru yang bisa didengar oleh semua orang. Karena itu cerita Yusuf Mansur berhalu-halu ini, cerita bohong atas nama mukjizat atau nama dekat dengan Tuhan ini perlu kita antisipasi bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.